Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat belajar dan semoga semangatnya tetap terjaga. Hari ini, channel YouTube Konstat akan membahas mengenai materi kemampuan verbal. Ini merupakan video pertama kami yang membahas mengenai persiapan SKD CPNS khusus TIU untuk CPNS tahun 2024. Jika kalian ingin belajar bersama kami dan persiapan TIU bersama channel YouTube Konstat, maka ikuti terus video-video yang akan kami upload secara rutin setiap minggunya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Untuk materi pertama, kita mulai dengan kemampuan verbal terlebih dahulu. Di sini berdasarkan kisi-kisi dari Kemenparekraf RB untuk kemampuan verbal untuk bagian A yaitu analogi. Soal analogi yang dikeluarkan di soal SKD ini bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata. Jadi ini ya, perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Oke, jadi sebelum kalian cari tahu bagaimana itu bentuk-bentuk soal dari analogi, kalian harus tahu dulu ya, soal analogi yang dimaksud di sini adalah bagaimana caranya kita tahu ada dua konsep kata, kemudian dibandingkan dua konsep tersebut, lalu dari dua konsep yang sudah kita dapatkan itu, kita hubungkan pada situasi yang lain dengan perbandingan yang sama, begitu ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Ini adalah untuk soal-soal tipe analogi yang banyak beredar ya. Soal yang pertama. Anjing adalah hewan peliharaan yang setia, seperti pohon adalah tumbuhan yang A. Tinggi, B. Kuat, C. Berbuah, D. Kokoh. Jawabannya adalah D. Kokoh. Oke, kita bahas dari soalnya terlebih dahulu. Anjing merupakan hewan peliharaan yang setia, begitu ya. Hewan peliharaan ini menjelaskan tentang anjing. Seperti ini adalah kalimat perbandingan. Pohon berarti di sini yang dibandingkan adalah anjing dan pohon adalah tumbuhan. Tumbuhan ini menjelaskan pohon yang memiliki kalau setia itu adalah sifat umumnya anjing, begitu ya. Tumbuhan itu sekarang yang kita harus cari tahu tumbuhan ini sifat umumnya apa gitu ya. Sifat umum dari pohon ya. A. Tinggi. Ada juga pohon yang tinggi, ada juga pohon yang pendek, berarti X. Ada juga pohon yang kuat, ada juga pohon yang lemah. Ada juga pohon yang berbuah, ada juga pohon yang tidak berbuah. Gitu ya. Jadi ini tidak bisa dikatakan tentang setianya. Yang lebih umum adalah tentang pokok. Karena kenapa? Karena dia itu adalah pohon. Pohon yang kita ketahui, pohon itu berarti yang memiliki batang yang besar, yang secara umum orang akan memikirkan kata kokoh jika mendengar kata pohon. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 2. Mobil bergerak di jalan seperti kapal bergerak. Mobil, jalan. Seperti ini perbandingannya. Kemudian kapal di mana? Begitu ya. A. Laut, B. Udara, C. Rel, D. Gurun. Jawabannya pasti mudah sekali adalah laut, begitu ya. Karena mobil bergeraknya di jalan dan kapal bergeraknya di laut. Oke. Sekarang contoh nomor 3. Presiden adalah negara. Jadi ini presiden ini apa sih gitu ya? Ini adalah pembandingannya ya. Jadi untuk dua kata yang seperti ini kita harus cari presiden ini yang dihubungkan dengan negara hubungannya apa gitu ya. Pilihan jawabannya A. Kepala dan topi, B. Rumah, atap, C. Kepala, rambut, D. Menteri, instruksi, dan E. Ayah, keluarga. Di sini, teman-teman, jawabannya adalah E, ayah keluarga. Dilihat dari mana? Dilihat dari sini, presiden itu adalah kepala negara, ya.
seperti ayah yang merupakan kepala keluarga. Selanjutnya, ini soal yang keempat. Cendrawasih Nuri sama dengan A. Anjing herder. Yang perlu kita ketahui dari soal ini, cendrawasih adalah jenis burung, nuri adalah jenis burung, gitu ya. Oke. A. Anjing herder. B. Anoa merak. C. Lohan koki. D. Kucing hitam dan singa. E. Ular dan kobra. Ular dan kobra ini adalah salah ya, karena kobra adalah jenis ular. Kita maunya yang dua-duanya itu satu jenis gitu. Kalau ini kucing hitam dan singa. Singa ini kan hewan buas ya. Sedangkan kucing itu kategori yang jinak begitu. Berarti ini juga bukan ya. X, X. Kemudian koki. Ikan koki, ikan lohan. Ini sepertinya yang benar ya, teman-teman. Jawabannya adalah C. Nah, tapi teman-teman, yang perlu kalian ketahui adalah berdasarkan pengalaman yang saya peroleh ketika mengerjakan soal SKD tahun 2023 untuk soal analogi, teman-teman. Soal nomor 1 ini tidak muncul sama sekali, teman-teman. Oke, soal yang kedua juga tipe soal seperti ini tidak muncul lagi. Tipe soal seperti ini juga tidak muncul lagi. Dan tipe soal seperti ini, seperti nomor 4, nomor 3 ini, tidak muncul lagi, teman-teman. Nah, ini adalah contoh tipe-tipe soal yang muncul pada SKD tahun 2023. Bentuk soalnya bagaimana, teman-teman? Jadi, di soalnya itu, soal analoginya itu berbentuk kalimat, kemudian pilihan jawabannya juga kalimat. Bukan kata lagi, tapi dua-duanya adalah kalimat. Contoh soalnya seperti ini. Matahari adalah sumber cahaya bagi bumi, seperti gitu ya. A. Bulan memancarkan sinar di malam hari. B. Bintang-bintang bersinar di langit. C. Lampu memberikan penerangan di dalam rumah. Dan D. Listrik mengalir melalui kabel. Jawabannya adalah C. Lampu memberikan penerangan di dalam rumah. Analisisnya seperti ini. Matahari itu adalah subjek ya. Matahari adalah subjek. Sumber penerangannya gitu ya. Kemudian bumi ini adalah tempatnya. Oke, bulan memancarkan sinar di malam hari. Ini seperti ini adalah kata pembandingnya ya, teman-teman. Malam hari ini bukan tempat, tapi adalah situasi gitu ya, atau waktu. Kemudian bintang-bintang bersinar di langit. Tidak ada penjelasan mengenai sumbernya di sini. Hanya definisi saja, berarti ini juga bukan. A bukan, B juga bukan. Kemudian kita lihat jawaban yang D ya. Listrik mengalir melalui kabel. Ini juga hanya definisi, tidak ada penjelasan tentang listrik itu yang bagaimana, begitu ya. Kemudian di sini juga tidak kita ketemukan tempatnya, berarti D juga bukan jawabannya. Jawabannya C, lampu, ini subjeknya. Kemudian memberikan penerangan dan sumber cahaya, dia sinonim saja, gitu ya. Kemudian di dalam rumah ini juga tempat. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Kemudian tipe soal seperti ini juga, teman-teman. Nomor 2. Buku adalah sumber pengetahuan bagi siswa. Seperti A. Musik adalah hiburan bagi telinga. B. Peta adalah panduan bagi pelancong. C. Makanan adalah sumber energi bagi tubuh. D. Udara adalah kebutuhan bagi pernapasan.
Peta adalah panduan bagi pelancong. Analisisnya seperti ini, teman-teman. Buku adalah subjeknya, kemudian sumber pengetahuan, berarti ini adalah informasi bagi siswa. Siswa ini adalah objeknya, gitu ya. Nah, A, musik adalah hiburan bagi telinga. Infonya bukan ya. Kemudian, makanan adalah sumber energi. Kalian bisa saja terkecoh di bagian C, di pilihan C ya, karena ini ada sumber pengetahuan dan sumber energi gitu ya. Tapi ini tubuh gitu ya, sedangkan objeknya ini dalam bentuk orang gitu, orang dalam artian identitas ya, siswa itu kan berarti identitasnya. Tubuh ini kan berarti kan bagian tubuh, dan itu bukan sebuah identitas ya secara umum, berarti ini salah. Udara adalah kebutuhan bagi pernapasan. Pernapasan juga tidak setara dengan siswa. Dalam hal ini, telinga juga, kemudian untuk yang A, juga tidak setara dengan siswa. Yang setara adalah peta. Peta ini adalah benar subjeknya. Kemudian pelancong juga identitas ya, sama dengan siswa. Kemudian panduan, dia juga memberikan informasi gitu. Sehingga jawabannya adalah B. Oke, sekarang nomor 3. Seorang petani menanam padi di sawah seperti A. Tukang kayu memotong kayu di hutan. B. Nelayan menangkap ikan di laut. C. Koki memasak makanan di dapur. Dan penulis menulis cerita di kertas. Dan jawabannya adalah B. Nelayan menangkap ikan di laut. Mengapa jawabannya B, teman-teman? Jika dia seorang petani, jadi petani itu pekerjaannya banyak ya, maksudnya dia bisa menanam petani kopi, petani sayuran, dan petani apapun gitu ya. Jika dia menanam padi, sudah jelas dia menanam padi di sawah gitu ya. Ini berarti tempatnya dan itu sudah diketahui oleh semua orang, secara umum kita tahu dan tidak akan ada ambigu begitu ya dari pernyataan ini. Kemudian tukang kayu, misalkan untuk jawaban A teman-teman, tukang kayu memotong kayu di hutan. Oke, pekerjaannya memang tukang kayu. Kemudian dia memotong kayu. Tapi kan tempatnya itu tidak harus di hutan. Oke, kenapa seperti itu? Karena bisa saja karena ini pekerjaannya memotong kayu ya. Bisa saja kayunya dibawa ke tempatnya dulu, ke gudangnya dulu. Berarti kan ini bisa bisa diperdebatkan nih tempatnya di hutan gitu ya, belum secara umum. Koki juga begitu ya. Koki memasak makanan tidak harus di dapur begitu ya. Dia bisa memasak makanan di mana saja, yang penting tersedia kompor gitu. Kemudian untuk penulis nih, penulis pekerjaannya memang menulis cerita, tetapi tidak harus di kertas. Ini bisa didebat begitu ya, tidak harus di kertas. Kenapa? Bisa saja di laptop gitu ya. Bisa saja di komputernya. Oke, kalau nelayan menangkap ikan sudah pasti di laut dan itu kalau misalnya itu sudah ijma gitu ya, sudah diketahui secara umum. Kalau nelayan dia menangkap ikan pastinya di laut begitu. Oke, dan jawabannya adalah B. Selanjutnya, nomor 4. Air mengalir dari pegunungan ke sungai seperti begitu. Ini topiknya adalah air ya. Dia mengalir dari pegunungan ke sungai begitu. Ini berarti yang ke satu, kemudian dia mengalir ke yang kedua begitu. Pilihan jawabannya A adalah hujan turun dari langit ke tanah. Ini kita sudah dapat langit ke tanah. Cahaya memancar dari lampu ke ruangan. Udara bergerak dari laut ke daratan. Energi bergerak dari matahari ke tanaman. Jawabannya adalah A. Hujan turun dari langit ke tanah. Kenapa seperti itu, teman-teman? Secara kasat mata, kita bisa melihat pola jawaban A. Secara kasat mata, kita bisa melihat pola pilihan jawaban A, B, C, D ini adalah sama, gitu ya. Ada dia mengalir dari satu ke dua, dari satu ke dua, dari satu ke dua, begitu ya. Tapi teman-teman, air ini wujudnya itu ada, begitu ya. Hujan juga wujudnya ada, gitu.
Kemudian, pegunungan ini dari tempat yang tinggi ke sungai, tempat yang rendah, satu, kedua. Langit, tempat yang tinggi, ke tanah tempat yang kedua, begitu. Sedangkan cahaya, udara, dan energi ini bentuknya itu kan, apa ya, dirasakan begitu ya. Kita tidak bisa melihatnya secara langsung begitu. Jadi jawabannya adalah A, hujan turun dari langit ke tanah. Nomor 5. Guru memberikan pelajaran di kelas seperti A. Dokter memberikan obat di rumah sakit. B. Petugas kebersihan membersihkan jalanan. C. Pemadam kebakaran memadamkan api di rumah. Dan D. Polisi menjaga keamanan di kota. Dan jawabannya adalah A. Jawabannya adalah A. Dokter memberikan obat di rumah sakit. Analisisnya seperti ini. Guru adalah profesi. Kemudian di kelas adalah tempat. Jadi kita bisa eliminasi untuk ya memberikan pelajaran. Berarti ini servisnya ya. Polisi menjaga keamanan di kota. Itu di dalam kota it's okay gitu ya. Tapi tempatnya ini masih mungkin pilihan jawaban C bisa kita eliminasi terlebih dahulu. Pemadam kebakaran memadamkan api di rumah. Di rumah dan di kelas itu tidak setara karena kalau guru dia pasti mengajar di ruangan kelas begitu ya. Yang kita tahu tempatnya. Kalau memadamkan api tidak harus di rumah karena yang kebakaran belum tentu rumah, bisa saja toko misalkan begitu ya. Bisa jadi tempat umum begitu. Jadi ini masih bisa diperdebatkan. Kemudian petugas kebersihan membersihkan jalanan. Petugas kebersihan itu tidak hanya membersihkan jalanan gitu ya. Nanti dia ada tempat eh, ada yang membersihkan taman misalkan gitu ya. Jadi masih bisa diperdebatkan. Kemudian polisi juga menjaga keamanan di kota, tidak harus di kota ya. Polisi secara umum menjaga keamanan di semua wilayah, maksudnya di semua wilayah yang ada ya maksudnya di desa juga ada polisi begitu ya teman-teman. Kalau misalnya dokter memberikan obat itu di rumah sakit begitu ya. Memberikannya bisa jadi kata kunci ya teman-teman. Jika ini mungkin bisa bisa didebat gitu ya. Oh iya di kota, tapi kan di rumah sakit ini juga bisa misalkan di puskesmas gitu ya. Ataupun ini di klinik gitu, yang penting ada dokternya gitu ya. Oke, anggaplah di kelasnya, di rumah sakitnya, it's okay. Kemudian bagaimana kalau misalnya jawaban yang A ini kita pilih jawabannya menjadi benar karena ada kuncinya apa? Memberikan. Memberikan. Gitu ya, teman-teman. Oke, semoga bisa dimengerti. Ini adalah contoh soal 1, 2, 3 hingga 5 ini adalah contoh yang saya berikan kepada teman-teman karena kenapa? Karena ini ya yang saya lihat adalah untuk mendekati kisi-kisi ya. Jadi kisi-kisi yang analogi tadi kita kan sudah tahu ya bahwa kisinya itu adalah soalnya itu kalimat, kemudian pilihan ganda itu juga kalimat gitu ya. Ini berdasarkan SKD CPNS tahun 2023. Jadi soal ini saya tampilkan untuk mendekati begitu ya, untuk mendekati bentuk soal yang keluar pada tahun lalu ya teman-teman. Walaupun ini tipe soalnya itu sama ya, jadi ini matahari ada sepertinya, ini juga menggunakan seperti ada pembandingannya ya, sepertinya juga. Oke, ini juga, kemudian nomor 4 juga ada, nomor 5 juga ada teman-teman. Jika tadi soalnya itu bentuknya sama gitu ya, ada kalimat, kemudian seperti A, B, C, D, E yang hampir mirip, ini pola kalimatnya. Oke, kita lihat bagaimana FR tahun 2023 tentang soal analogi. Ini adalah FR ya teman-teman yang saya temukan ketika pada saat saya mengikuti SKD tahun 2023. SKD itu ada teman-teman yang membocorkan FR yang dia tahu, tapi itu bukan dalam bentuk soal ya. Hanya dalam bentuk-bentuknya saja gitu. Ini dia bilang analogi itu merupakan teks atau bacaan gitu ya. Oke, kita lihat contohnya ini cukup mendekati menurut saya teman-teman. Jadi begini, contoh yang nomor 1. Layang-layang itu dibuat menggunakan tali untuk mengikat rangkanya. A. Di dapur ada wajan dan panci yang sering dipakai untuk memasak. B. Jalan raya itu terdiri dari banyak motor dan mobil yang lalu lalang.
C. Makan nasi dan telur baik untuk pertumbuhan tubuh. D. Mobil ini dibuat dengan bahan besi sebagai bahan utamanya. Dan E. Cincin dipakai di jari manis untuk menunjukkan tanda menikah. Dan jawabannya adalah A. Ini kenapa seperti ini? Oke, sebelum menjelaskan kenapa jawabannya itu A, ini juga dari perspektif pemberi FR-nya teman-teman, dan jadi mungkin saja kalian yang melihat video ini punya perspektif berbeda, itu bisa saja begitu ya. Seperti yang pernah ditanyakan juga di di Zoom-nya Kemenpan RB, ada yang bertanya bagaimana dengan soal-soal yang ada yang keluar pada tahun 2023, yang kemudian soal-soalnya itu dijawab berdasarkan perspektif pembuat soal begitu ya. Jadi sebenarnya kita tuh juga tidak tahu ini jawabannya itu seperti apa begitu ya teman-teman. Oke, kita mulai ya teman-teman. Pembahasan untuk soal nomor satu. Layang-layang dibuat menggunakan tali untuk mengikat rangkanya. Jawabannya adalah A. Ini dilihat dari hubungan penggunaannya dan kata yang diambil itu adalah untuk, begitu ya teman-teman. Tapi ini versi saya gitu ya. Bisa jadi juga jawabannya itu adalah D. Itu bisa jadi juga teman-teman. Kalau misalnya yang kalian kata kunci yang kalian ambil itu adalah dibuat. Ini kita tidak tahu yang benarnya yang mana. Misalnya mobil ini gitu kan, layang-layang itu dibuat menggunakan tali untuk mengikat rangkanya. Ini masih bahan ya teman-teman, rangkanya kan masih juga bahan. Atau ini juga dengan bahan besi sebagai bahan utamanya, itu juga termasuk bahan. Jadi ini bisa jadi jawabannya itu D, bahan. Atau A, dilihat dari kegunaannya gitu ya. Oke, kalau misalnya yang jalan raya ini kita langsung eliminasi saja, karena ini hanya seperti pernyataan saja. Kemudian makan nasi dan telur baik untuk pertumbuhan, ini juga pernyataan saja. Kemudian yang kita lihat makan nasi ini adalah kata kerja, sedangkan layang-layang ini berarti kata benda. Mobil juga kata benda gitu ya, wajan dan panci juga kata benda. Jadi ini bisa saja benar yang A, bisa saja juga benar jawabannya itu yang D. Kalau misalnya cincin untuk bagian E, cincin dipakai di jari manis untuk menunjukkan tanda menikah. Ini juga seperti pernyataan saja gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya itu bisa A, bisa D. Oke, itu saja teman-teman pembahasan kita mengenai soal analogi. Selanjutnya, kami akan membahas soal-soal yang kami temukan pada saat tes CPNS tahun 2023 dan akan memberikan contoh-contoh soal yang mungkin bisa masuk nanti pada tahun 2024 atau setidaknya mendekati tipe-tipe soalnya. Ditunggu video kami selanjutnya ya, teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.